atau mereview dari artikel Focus versus Caution of Hypothesis, How Does Individualism Affect Risk-Taking dari Pavlo Ilyasenko. Kami berpersonilkan atas nama Sinta Surya, lalu saya sendiri R. Hauria, lalu satu lagi M. Sogi. Oke, untuk memulai presentasi kali ini dimulai dari Mbak Sinta Surya. Introduction itu perilaku berisiko ini baru dari para akademisi sejak krisis keuangan global 2007 sampai 2009. Kemudian peningkatan dari akademisi dalam mengambil resiko dapat menjadi tidak optimal dari tingkat agregat yang pada saat awal tahun 2000 peneliti bahwa daya nasional merupakan variabel penting yang dihilangkan dalam studi fenomena ekonomi. Akademik menyadari seiring dengan adanya lembaga formal seperti sistem hukum, perlindungan investor, dan lain-lain, lembaga informal yang diwakili oleh budaya juga dapat menjelaskan tentang keputusan perusahaan dan tindakan individu. Misalnya sendiri, daya nasional itu terbukti mempengaruhi struktur modal perusahaan. Penelitian dari Dwi et al. Tahun 2002, kebijakan dividen, penelitian dari Shaw et al. 2010, kepemilikan uang tunai, itu penelitian dari Chen et al. Tahun 2015, jatuh tempo utang, penelitian dari Zheng et al. Tahun 2012, laporan keuangan, komposisi papan, dan aspek-aspek lain dari perusahaan serta hasil ekonomi makro. Lalu setelah itu muncul dua aliran berbeda tentang cara budaya nasional mempengaruhi pengambilan risiko. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji hubungan antara budaya nasional dengan pengambilan risiko yang menggunakan pendekatan hipotesis dari Tufekci, yaitu negara dengan tingkat individualisme tinggi, dan hipotesis Fuchs, yaitu negara yang hidup dengan masyarakat kolektif. Next. Penelitian sebelumnya itu diteliti oleh Eckley et al. Tahun 2003 dan Ashraf et al. Tahun 2016, di mana penelitian itu membahas tentang sarjana dengan latar belakang keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa manajer perusahaan di negara yang sangat individualistis relatif lebih percaya diri daripada yang nantinya mengarah pada pengambilan risiko yang lebih tinggi di perusahaan. Itu sejalan dengan hipotesisnya Tufekci. Kemudian penelitian dari Hasi dan Weber tahun 99 itu di sisi lain
sarjana dengan latar belakang psikologi dan atau perilaku keuangan mengacu pada hipotesisnya Fuchs yang menunjukkan bahwa orang-orang dalam masyarakat kolektif seperti Cina lebih mungkin menerima bantuan keuangan dan akibatnya cenderung lebih mencari risiko daripada mereka yang hidup di masyarakat individualis seperti Amerika Serikat. Next. Hipotesis. Penelitian empiris yang meneliti hubungan antara budaya individualisme dan pengambilan risiko memiliki kesimpulan yang berbeda. Kelemahan dari studi keuangan perusahaan adalah kegagalan untuk mempertimbangkan variabel potensial yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, jumlah kecil negara dalam contoh studi di masing-masing. Lalu kesimpulan hipotesis yang dapat diambil adalah terdapat hubungan negatif antara dimensi budaya individualisme dengan tingkat pengambilan risiko individu. Lalu sumber data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini yang pertama yaitu pengambilan risiko aktual investor, yang kedua preferensi risiko individu, yang ketiga sikap risiko individu. Data ini memiliki kelemahan masing-masing baik dari sifat data maupun keterbatasan data, tetapi data ini juga saling melengkapi. Karena itu, jika bukti empiris yang diperoleh dari ketiga data ini terkumpul, maka sulit untuk membantah bahwa hasil ini didorong oleh keterbatasan spesifik data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aden. Oke, seperti yang sebelumnya dijelaskan sama Sinta. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 data untuk menguji hipotesisnya. Nah, data yang pertama itu adalah pengambilan risiko oleh investor, atau bisa dibilang ini data untuk risiko portofolio. Data tentang pengambilan risiko aktual oleh investor ini berasal dari dataset Estonia yang unik. Data ini berisi tentang semua perdagangan yang dilakukan di Nasdaq OMX Tallinn dalam periode siklus bisnis yang penuh dari 2004 hingga 2012. Data ini terdapat pada 33.847 investor yang masing-masing anggotanya 25.877 itu telah melakukan setidaknya satu transaksi selama periode tersebut, termasuk 557 asing yang berasal dari 29 negara. Jadi untuk menguji hipotesis dari data ini, peneliti mengambil 447 investor asing, di mana 110 pengamatan diturunkan akibat hilangnya data. Jadi yang sebelumnya itu sebenarnya ada 557, peneliti mendapatkan data hanya sejumlah 447. Jadi 110-nya tidak dapat diteliti karena hilangnya data. Lalu selanjutnya adalah preferensi risiko individu, yaitu risiko preferensi. Data tentang preferensi risiko individu berasal dari intrasurvey yang dilakukan pada periode 2008 dan 2012 oleh kelompok peneliti dari Universitas Zurich yang bekerjasama dengan berbagai universitas di seluruh dunia. Dan sampel yang diambil ada
6.291 mahasiswa dari mahasiswa ekonomi, keuangan, dan administrasi bisnis dari 53 negara. Lalu untuk data yang ketiga itu adalah sikap risiko individual. Data sikap risiko individu ini berasal dari World Very Survey atau WVS, studi akademik global terbesar dari nilai sikap dan individualnya. Karakteristik ini antara lain mencakup: 1. Survei tersebut diadakan di hampir 100 negeri yang berisi lebih dari 90% penduduk dunia. Yang kedua, survei ini diadakan dengan kuesioner yang cocok yang sebagian besar dilakukan melalui wawancara tatap muka. Lalu yang ketiga, survei ini didasarkan pada sampel nasional perwakilan. Lalu yang terakhir adalah dalam banyak kasus WVS memungkinkan untuk mengeksplorasi dimensi waktu seperti yang dilakukan dalam gelombang sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah metodologi yang digunakan. Metodologi yang digunakan adalah model regresi yang didapat 3 model regresi. Yang pertama risk atau risiko portofolio. Hold J itu adalah Hold J itu adalah hosted individualism dan uncertainty of evidence. Jadi nilai Hold J itu adalah dua hal itu. Lalu yang menjadi in control-nya itu adalah diversification, trading activity, holding period in the market, dan portfolio size. Lalu NKT kontrolnya adalah korelasi dan friction. Lalu KT kontrolnya itu termasuk hardship, misery, rule of law, and legal origin. Lalu untuk risk preference, holdnya itu sama dengan yang risk portfolio. Tapi yang membedakannya adalah in controlnya itu hanya umur dan jenis kelamin. Lalu yang jadi country controlnya adalah hardship, misery, rule of law, and legal origin, sama dengan risk sport. Lalu risk attitude, risiko sikap holdnya itu adalah sama dengan sebelumnya, hosted individualism dan uncertainty avoidance. Lalu kontrolnya ini lebih banyak dari risk sport dan risk preference, yaitu ada umur, jenis kelamin, pendidikan, children, merit, employment, income, social class, spoil, member, dan jumlah keluarga. Lalu country controlnya ada hardship, misery, rule of law, dan legal. Nah, jadi dari 3 model regresi ini, hold dan country CTRI kontrolnya itu nilainya sama, datanya sama. Oke, itu adalah data dan metode yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sogi.
Mana nih yang menjelaskan? Tes, halo, halo, Ya, udah. tes. Ya, silakan lanjutkan. Tes, tes. Ya, Yes, masuk suaranya? ya masuk, silakan. Ya. Eh, mohon maaf, ada kesalahan jaringan tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil empirisnya. Eh, pada tabel 4 ini menunjukkan ukuran pengambilan resiko investor pada dua dimensi budaya nasional, termasuk kontrol tingkat individu dan negara. Pada tabel tersebut, bahwasannya dimensi budaya individualisme tidak berkorelasi dengan standar deviasi investor dari pengembalian portofolio. Untuk estimasi koefisien yang bisa kita lihat adalah negatif dan signifikan secara statistik di hadapan level individu, pasar kontrol, dan kontrol tingkat negara. Estimasi koefisien untuk korelasi dan keberesikoan menunjukkan bahwa orang asing dalam melihat pasar saham Estonia itu lebih beresiko dari pasar dalam negeri itu sendiri. Karena jumlah resiko yang diambil oleh para investor ini meningkat jika pasar Estonia berkorelasi dengan pasar dalam negeri. Hubungan antara gaya perdagangan dan jumlah resiko investor berbeda. Itu mempunyai ekspektasi yang wajar karena investor melakukan perdagangan lebih aktif dan portofolio yang kurang terdiversifikasi akan memiliki resiko yang lebih tinggi pula. Next pada tabel 5, Din. Kemudian pada tabel 5 ini menunjukkan ukuran preferensi resiko individu pada dua dimensi budaya nasional, pada kontrol tingkat individu dan negara. Untuk estimasi koefisien in adalah negatif dan signifikan secara statistik pada 5% ketika regresi diperkirakan tanpa tambahan variabel kontrol. Dalam tabel juga diperoleh hubungan yang negatif pula secara signifikan secara statistik di hadapan kelompok budaya. Bisa kita lihat pentingnya kelompok budaya ditunjukkan oleh peningkat model penjelas R2 yang disesuaikan pada model 4 yaitu 14,2%. Itu merupakan sebagaimana pentingnya kelompok budaya dalam meningkatkan model penjelas. Untuk model 3 yaitu 6,4%, model 2 4,2%, dan model 1 1,6%. Kemudian pada tabel 6
pada tabel 6 ini menunjukkan ukuran sikap resiko individu pada dua dimensi budaya, termasuk kontrol tingkat individu dan negara. Pada tabel 6 ini diperoleh bahwa dimensi budaya individualisme tidak berkorelasi dengan preferensi resiko individu yang ada. Untuk estimasi koefisien in sendiri adalah negatif dan secara statistik signifikan di hadapan kelompok budaya. Hal ini menunjukkan bahwa klaster budaya dapat meningkatkan kekuatan penjelas model. Bisa kita lihat pada tabel 6, di antara tingkat individu dan sikap beresiko, hanya pendidikan atau education yang tidak signifikan secara statistik. Di antara variabel yang lain seperti umur, gender, menikah, anak, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena variabel tersebut mempunyai preferensi dalam sikap beresiko yang dikaitkan dengan tingkat resiko itu sendiri. Dari hal tersebut tentu ada hubungannya dengan hipotesis Susan yang konsisten, di mana individu yang memiliki jaringan sosial yang lebih luas juga memiliki sikap resiko yang lebih tinggi pula. Kemudian pada tabel 7, next. Tabel 7 ini merupakan hasil estimasi dari 27 model dari robustness test. Dari hasil robustness test menunjukkan bahwa hubungan antara individualisme dan pengambilan resiko adalah negatif. Berkenaan dengan signifikansi ekonomi, budaya nasional tidak menjadi hal yang perlu ditekankan dalam menentukan pengembalian resiko. Namun signifikansi ekonomi itu sendiri dan individualisme perlu dicatat untuk menjelaskan model penjelasnya. Dalam tabel bisa kita lihat dua perubahan standar deviasi di in atau individualisme, yakni antara negara-negara yang sangat individualistis dan sangat kolektif. Itu menghasilkan perubahan pada standar deviasi di bagian Rixport dan Rixprev. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya pada 2016 oleh Ashraf et al. Dari sini untuk menyelidiki hipotesis Topguy, terdapat variabel tambahan ke spesifikasi yang mewakili kepercayaan berlebihan investor. Dalam hasil yang tidak diuraikan, ditemukan bahwa istilah interaksi antara individualisme dan terlalu percaya diri tidak signifikan secara statistik. Hasil ini memperkuat bahwa hubungan dua tahap antara dimensi individualisme dan pengambilan resiko yang disiratkan dalam hipotesis Topguy tidak mungkin valid. Kemudian kesimpulannya ya dalam penelitian ini, next Den. Kesimpulannya yakni bukti kumulatif menunjukkan bahwa hubungan antara dimensi individualisme dan pengembalian resiko individu adalah negatif pada tingkat individu di 20 dari 27 model, yang mana konsisten dengan hipotesis Susan.
Dalam hipotesis Susan menunjukkan bahwa orang-orang yang masyarakatnya kolektivis lebih mungkin untuk menerima bantuan keuangan jika mereka membutuhkan, dan akibatnya cenderung mencari resiko lebih daripada orang-orang dalam masyarakat yang individualistis. Dan dalam penelitian ini tidak ada bukti yang mendukung hipotesis Tocqueville itu sendiri. Itu untuk kesimpulannya. Ya, saya balikan ke presenter Aden. Oke, sekian dari presentasi kelompok 10. Jika ada kesalahan dari segi ucapan atau perasaan atau tidak paham, ya bisa dibaca ulang lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan nggak yang lain? Mengenai artikel ini. Udah lega belum kamu ini? Udah selesai presentasi. Biasanya kalau saya gitu kayak gini tuh jadi beban hidup. Apalagi kemarin sempat ditunda, bebannya harus diperpanjang lagi, kepikiran, nyiapin presentasi dan lain-lain. Udah selesai nih, udah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sambil menunggu pertanyaan ya. Coba dibuka PowerPoint-nya dong. Di bagian hipotesis saja langsung ditampilkan. Bagian hipotesis. Iya, Pak. Ya, jadi sebelum hipotesis, pengantar dari penelitian ini adalah, atau tema dari penelitian ini adalah, si peneliti ingin menguji apakah culture atau atribut kultural yang melekat di masing-masing individu itu bisa mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan masing-masing individu. Ya. Jadi atribut yang melekat di individu apakah bisa mempengaruhi masing-masing individu tersebut dalam mengambil keputusan yang berisiko, gitu kan. Kemudian oleh peneliti, culture ini diberi nama cultural and national culture. Kenapa? Karena atribut individunya itu tidak diukur per individu, tapi diukurnya dalam tingkat negara. Ya, jadi cara mengukur individualismenya, cara mengukur UAI-nya, UAI kan unavoidance of, UAI tadi ada uncertainty avoidance. Jadi di sini atribut kultural yang dipakai itu dua, individualism dan UAI, uncertainty avoidance. Kalau individualism kan teman-teman tahu, ya apakah suatu negara atau seseorang individu itu perilakunya itu mencerminkan masyarakat yang individu atau masyarakat yang kolektif, kan?
Sedangkan untuk UAI, uncertainty avoidance, itu menunjukkan apakah individu di dalam suatu negara itu menunjukkan perilaku yang menghindari atau suka menghindari ketidakpastian. Jadi kalau mengambil keputusan itu yang pasti-pasti aja. Ya. Semakin tinggi UAI-nya, maka semakin tinggi juga kecenderungan individu dalam mengambil keputusan itu sukanya yang pasti-pasti aja. Ya. Nah, si individualism dan uncertainty avoidance dalam penelitian ini itu bukan diukur dari per individu di dalam sampel. Tapi diukurnya adalah individu A ini dari negara mana? Dari negara Estonia. Kemudian dilihat ukurannya. Estonia itu indeks individualismenya berapa, indeks UAI-nya berapa. Kemudian sampel kedua, individu B, dia itu dari negara mana? Oh, dia dari negara apa aja itu kan, ada kan di sini sampelnya itu dari negara apa? Dari negara Indonesia misal. Oh, Indonesia itu indeks individualismenya berapa? Kemudian indeks uncertainty avoidance-nya itu berapa? Ya, itu kenapa akhirnya disebut sebagai national culture. Karena atribut kultural di individu itu diambilnya dari ukuran suatu negara. Ya, itu. Nah, si peneliti ingin menguji apakah orang-orang yang berasal dari negara tertentu, ya, itu mencerminkan atau menunjukkan atau memperlihatkan suatu pola pengambilan keputusan berisiko tertentu. Jadi ingin menguji apakah misal orang Indonesia sama orang Singapura itu lebih risk seekers yang mana kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini menguji apakah ada dampak cultural terhadap terutama national culture terhadap pengambilan keputusan. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu atribut culture-nya atau kebudayaan yang diambil adalah individualism. Ya. Individualism yang menjadi poin utamanya si individualism. Di sini disebutkan hipotesisnya adalah terdapat hubungan negatif antara individualisme dengan tingkat pengambilan risiko individu. Jadi, semakin individualis individu yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan, maka resiko yang diambil itu semakin rendah. Hipotesisnya bunyinya seperti itu. Jadi semakin orang ini orang yang individualis, ternyata resiko yang diambil itu akan cenderung resiko yang rendah. Ya. Orang yang individualis tuh sukanya yang aman-aman aja, ceritanya kayak gitu. Sedangkan kebalikannya, orang yang tingkat atau negara dengan tingkat kolektivisme, kultur kebersamaan yang tinggi, itu ternyata diduga akan menunjukkan perilaku pengambilan keputusan berisiko yang tinggi. Jadi orang dengan atau negara dengan kebudayaan kebersamaan yang tinggi ternyata menunjukkan perilaku risk seekers. Ya, itu hipotesisnya. Nah, kenapa hipotesis ini bisa muncul? Ya, si peneliti menggunakan suatu konsep yang namanya Gaussian. Ya. Gaussian hypothesis. Jadi di introduksinya jelaskan, jadi dari berbagai macam penelitian, peneliti itu merumuskan atau sampai pada dua kesimpulan mengenai culture terhadap resiko ini. Ada dua kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang didasarkan dari yang namanya tough guy hypothesis. Jadi bacanya tough ya, bukan tadi bacanya apa? Tak apa? Tough.
TOUGH itu dibacanya TAF, TAF. Spellingnya TAF, jadi tough guy hypothesis. Dan kesimpulan atau dugaan yang kedua berdasarkan dari yang namanya Cauchy hypothesis. Tough guy hypothesis itu berpendapat bahwa masyarakat atau orang yang tingkat individualismenya tinggi itu cenderung overconfidence. Dan overconfidence ini bisa mengarah ke atau menyebabkan orang ini menjadi lebih gampang, lebih mudah, lebih suka mengambil keputusan yang berisiko. Artinya menurut tough guy hypothesis, individualisme itu berhubungan positif dengan tingkat pengambilan risiko. Ya. Sedangkan menurut Cauchy hypothesis, Cauchy itu kan bantalan ya. Cauchy itu kan bantalan. Ngomong-ngomong bantalan, itu kan kayak kemarin ada kejadian saya melihat di Twitter itu. Ada anak kecil yang lagi main sendirian, terus dia lihat kabel, terus dia pegang-pegang kabel, ternyata itu kabel sutet ya, pas ditarik, dia ketarik 15 meter sampai atas, itu ada videonya itu. Ya. Untungnya bisa selamat. Kok bisa selamat gimana? Karena diselamatkan dengan matras di bawahnya. Nah, matras itu ada Cauchy. Nah, Cauchy hipotesis ini berpendapat bahwa masyarakat dengan tingkat individualisme yang rendah, individualisme rendah berarti sama dengan kolektivisme yang tinggi. Ya. Jadi di sini individualisme itu kebalikannya adalah kolektivisme. Kalau dia semakin tinggi individualismenya disebut sebagai masyarakat yang individualis, semakin rendah individualismenya dia disebut sebagai individu atau masyarakat yang kolektif. Gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat kolektivisme seseorang atau sebuah negara, maka individu yang berada di negara tersebut akan dianggap lebih suka mengambil keputusan yang beresiko. Atau kalimat tersebut bisa saya artikan bahwa semakin rendah individualisme budaya, maka akan semakin tinggi preferensi resiko. Ya, itu kan namanya hubungan negatif. Kenapa masyarakat dengan tingkat atau negara dengan tingkat kolektivisme yang tinggi itu lebih suka mengambil keputusan berisiko? Menurut Cauchy hipotesis seperti namanya, karena individu yang berada di lingkungan dengan tingkat kebersamaan yang tinggi itu punya potensi lebih besar untuk menolong individu yang sedang kesusahan. Jadi ibaratnya kalau saya ini ngambil keputusan bisnis, kemudian ternyata gagal, saya bisa minta tolong teman saya atau orang tua saya untuk membantu saya dikala saya sedang kesulitan finansial. Ya, itu yang disebut sebagai caution, karena pada saat orang mengambil keputusan berisiko, dia punya bantalan yang akan menjaga atau memastikan bahwa tingkat risiko yang diterima itu kalaupun gagal itu nggak akan parah-parah amat. Ya, itu namanya Cauchy hypothesis. Ya. Nah, oleh peneliti di analisis lagi nih antara tough guy sama Cauchy, ternyata menurut peneliti itu yang tough guy ini masih banyak kelemahan. Jadi bisa kalian baca di literatur review, ya. Literatur review, dia menjelaskan masih banyak, masih kurang dukungan riset terdahulu mengenai tough guy hipotesis yang menyebutkan hubungan hubungan positif antara individu dengan risiko. Maka dia menggunakan Cauchy hipotesis sebagai dasar
dugaan hubungan antara individualisme dengan tingkat preferensi resiko. Ya, gitu ya. Jadi di sini semakin tinggi tingkat individualisme suatu negara, maka masyarakat di dalamnya itu cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau rugi ya dia nanggung sendirian, nggak ada yang nolong. Itu. Next, data. PowerPoint-nya dong geser. Nah, data yang diambil itu adalah data investor dari pasar modal di Estonia. Ya. Kemudian, data yang diambil itu adalah data individual investor. Ya, jadi data investor individu ya. Jadi masing-masing diidentifikasi tuh selama 2004 sampai 2012 ada berapa banyak transaksi, berapa banyak individu yang melakukan transaksi, dan lain-lain. Kalau di bab 3 di artikel disebutkan selama tahun 2004 sampai 2012 ada 33.847 individual investor ya, yang melakukan transaksi. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah kenapa dari 33.000 jumlah individu yang melakukan transaksi dari 2004 sampai 2012 hanya 447 investor asing yang digunakan di sampel ini. Silahkan kelompok ini mau jawab atau peserta mau menjawab. Kenapa? Kenapa enggak 33.000 itu? Apa hanya 447? Ada yang bisa jawab? Saya tambahi clue 1. Kenapa cuma 447? Karena 447 ini adalah investor asing yang melakukan transaksi di pasar modal Estonia. Pertanyaan berikutnya, kenapa cuma investor asing yang diidentifikasi? Kenapa yang lokal enggak? Itu. Silakan, ada yang mau jawab? Enggak ada yang jawab nih. Kelompok 10.
Permisi Pak, saya izin menjawab. Ya, Mungkin alasan kenapa tidak menggunakan lokal itu karena pasar saham Estonia yang agak sedikit, yang terdiri dari 23 perusahaan yang terdaftar selama periode tersebut, yaitu periode di 2004 hingga 2012, dan ditandai dengan adanya hambatan likuiditas untuk perdagangan aktif. jadi karena perusahaan Karena go publiknya cuma berapa? 23 yang 23. terdaftar di periode 2004 hingga 2012 Oke, itu. ya. Yang lain ada pendapat? Yang lain mau menambahkan? Hairul Aziz, kelompok 1 kan kamu bukan berarti bersantai-santai ya udah selesai. Coba kenapa Aziz? Ada alasan nggak? Ada argumen nggak? Halo Aziz. Cek, Aziz ada nggak nih? Cuma join terus tinggal kabur. Ajar Pak. Oh ya, gimana? Ada argumen nggak? Bentar, Pak. Gimana Aziz? Kalau dilihat dari artikel sih Pak, itu Pak, karena memang di Estonia sendiri kan tidak memiliki banyak perusahaan ya Pak. Hanya di sini
hanya ada 23 perusahaan yang memang terdaftar dan aktif di periode itu. Dan juga di pasar modal yang ada di Estonia sendiri itu memang perdagangannya masih terkendala di adanya likuiditas, Pak. Kendala likuiditas itu. Jadi memang yang digunain atau yang menjadi sampel adalah dari investor-investor yang dari asing itu sendiri. Jadi tidak menggunakan atau tidak menjadikan investor yang lokal sebagai bahan penelitian. Kenapa? Yang kedua apa? Yang terakhir barusan? Sama itu sih, Pak. Kalau dari sini juga karena investor lokal dari Estonia ini karakteristiknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, Pak. Emang apa yang diinginkan? Ya, saya tambah ya. Karena kenapa cuma investor asing yang dipakai? Karena balik lagi ke penjelasan saya yang awal. Peneliti mengukur individualismenya itu atau mengukur variabel kulturalnya itu bukan dari skala individual, tapi dari skala negara. Nah, kenapa pada saat peneliti mengukurnya dari skala negara, terus cuma investor asing yang dipakai? Karena yang investor, kalau kita memasukkan atau memasukkan data dari investor lokal, bagaimana cara kita mengamati perbedaan kultural nasionalnya? Nah, kan ini investor lokal kan berarti dari satu negara yang sama. Dengan sedangkan kalau kita menggunakan data investor asing, 447 investor asing ini pasti nggak cuma dari satu negara, dari berbagai macam negara. Ya. Nah, kalau misal 447 asing ini, misal dari persebaran dari 10 atau 15 negara aja, berarti nanti ada ukuran national culture yang berbeda-beda. Ada 10 ukuran national culture. Ada 10 ukuran individualism dan ada 10 ukuran uncertainty avoidance. Ya. Balik lagi kan ya. Kenapa akhirnya dia cuma menggunakan investor asing? Karena peneliti mengukur faktor kulturalnya itu bukan pada skala individual, tapi dari skala negara. Karena dari skala negara, apabila individu lokal, individu Estonia atau investor Estonia itu dimasukkan, berarti ada puluhan ribu sampel yang ukuran individualismenya itu, ukuran kulturalnya sama. Terlalu banyak yang sama sehingga tidak bisa diamati perbedaan antara kultural negara satu dengan yang lainnya terhadap pengambilan resiko. Ya, itu alasannya ya. Nah, beda lagi kalau misal peneliti itu mengukur faktor kulturalnya dari skala individual. Jadi masing-masing individu diberikan alat ukur, gampangnya diberikan kuesioner untuk mengukur tingkat individualisme. Ya, individu nomor 1 sampai individu nomor 33.000 berarti nanti ada 33.000 data individualisme gitu. Nah, itu nggak perlu dipisahkan, nggak apa-apa. Dan itu yang bisa kalian lakukan kalau kalian mau menguji ini. Jadi ini sangat menarik sebenarnya, bisa kalian gunakan untuk membuat skripsi atau riset ini. Tapi datanya bakal data primer. Gimana caranya? Sama, faktor kultural terhadap pengambilan keputusan investasi yang berisiko, misalnya. Atau
Nah, faktor kulturalnya kan tadi salah satunya individualisme. Nah, nanti kalian ngambil data individualisme dari individu, bukan dari negara. Ya. Karena kan negaranya sama-sama Indonesia. Kalau misal kalian sampelnya adalah teman-teman kalian, kan negaranya sama. Ya, nggak akan kita tidak akan bisa mengamati perbedaan individualisme sampel kita kalau ukuran individualismenya itu negara Indonesia. Ya. Kenapa? Karena berarti antara sampel yang satu dengan yang sampel yang lain itu sama. Nah, ini ya biar mungkin punya gambaran. Ntar saya ilustrasikan bentuknya kayak apa. Saya pindah ke Excel ya. Sampel negara individualisme. Jadi yang dilakukan oleh peneliti itu kira-kira kayak gini ya. Sampel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 447 ya kan. Oleh si peneliti akan diidentifikasi. Sampel nomor 1 ini dari negara mana? A. Nomor 2 dari negara A. Nomor 3 dari negara B. Nomor 4 dari negara F. Nomor 5 dari negara O. Nomor 6 dari negara J. Nomor 447 dari negara Z. Ya. Nah, kemudian si peneliti udah punya daftar skala atau skor kultural, skor individualisme masing-masing negara. Ya. Negara A itu skor individualismenya misal 440. Berarti semua yang negara A saya isi 440. Yang negara B individualismenya skornya 101. Yang ini 352. Misal ini random aja angkanya. Misal. Gitu. Misal gini. Nah, bentuknya kayak gini. Ya. Jadi ini skor individualismenya, skor kulturalnya diambilkan dari individualisme negara. Ya. Itulah kenapa kalau ini negaranya A semua, ya, kalau investornya lokal semua, berarti skornya sama semua. Bagaimana caranya kita mengamati pengaruh kultur nasional terhadap pengambilan resiko kalau datanya itu cuma satu negara? Ya kan? Kalau kita pengen mengamati adanya perbedaan pengaruh kultur nasional terhadap pengambilan resiko, berarti sampel kita harus terdiri dari banyak kultur nasional gitu ya. Nah, ini juga bisa dimodifikasi dengan ini. Misal saya ingin mengukur individualismenya itu dari tingkat individualisme individu ya. Yang ini individualisme tingkat negara. Individualisme yang diukur dari individu dan individualisme yang diukur negara. Ya. Ini skalanya ya, skala. Skalanya negara, yang satu skalanya individu. Ya. Skala ukurnya. Misal, Pak, kalau saya sampel, bisa nggak saya ukur individu ini buat individualisme ini buat penelitian saya, faktor kultural, buat skrip saya? Bisa. Gitu kan. Pak, tapi sampelnya itu orang Indonesia semua, karena teman-teman saya cuma orang Indonesia. Berarti skornya saya isi berapa? Gitu kan. Apakah saya pakai skor national culture? Ya enggak. Nggak bisa kalau kita pakai national culture, berarti nanti skornya cuma satu. Skornya sama semua. Ya. Maka kita harus mencari alat ukur
atau bahasa sederhananya harus mencari atau membuat kuesioner yang bisa mengukur tingkat individualisme sampel individu. Ya. Nah, nanti kalau kalian udah punya alat ukurnya, kalian bisa mengklasifikasikan, oh, sampel nomor 1, ini kan berarti misal negaranya sama semua ya, Indonesia semua. Ya. Sampel nomor 1, skor individualismenya 100, sampel nomor 2, 102, nomor 3, 75, nomor 4, 89, 83, dan lain-lain. Jadi faktor negaranya untuk yang individu ini sudah nggak berpengaruh. Ya. Karena individualismenya itu bukan national individual culture, ya, tapi individual culture yang melekat di masing-masing individunya. Ya. Jadi ini bisa banget kalian lakukan untuk skripsi kalian. Dasarnya salah satunya dari artikel ini. Nanti kalian argumennya, penelitian yang selama ini dilakukan untuk mengukur culture terhadap pengambilan risiko itu lebih banyak pada skala nasional, menggunakan ukuran national culture. Kami ingin menguji apakah ada perbedaan individual culture dalam pengambilan keputusan investasi yang berisiko. Nah, datanya data primer. Data primer yang dibutuhkan, satu, kuesioner untuk mengukur individu, dan yang kedua adalah kuesioner atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pengambilan keputusan yang berisiko. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang menarik juga dari penelitian ini adalah ya, si national culture-nya itu diambil dari Hofstede. Hofstede ini nama peneliti ya. Nama peneliti. Kemudian di Hofstede ini ada ukuran national culture-nya. Jadi saya tunjukkan dia itu dapat datanya dari mana. Nih kan. Saya masukkan aja Indonesia ya, coba ya. Indonesia. Nah, langsung keluar skornya, ya kan? Nah, ini adalah ukuran culture yang dirumuskan oleh Hofstede. Jadi dimensi cultural, dimensi budaya oleh Hofstede itu nggak cuma satu sebenarnya, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation, dan indulgence. Ya. Nah, ini definisinya bisa dilihat. Read more about the score, gitu kan, dijelaskan. Misal satu lagi ya, biar buat perbandingan. Nah, muncul skornya antara Indonesia dan Singapura. Ya. Misal Singapura terlalu dekat ya, sama-sama Asia ya. Misal Finlandia. Finland yang biru, Indonesia yang ungu. Power distance ini adalah hubungan antara bisa atasan dan bawahan, bisa antara anak dan orang tua, ya kan? Kalau gampangannya kan, kalau kita nonton film di film-film Hollywood gitu, kalau ada anak manggil atau saya manggil ibunya teman saya itu nggak perlu manggil tante gitu. Saya bisa manggil namanya langsung, itu karena power distance-nya dekat. Kalau kita, saya manggil ibunya teman saya ya nggak boleh manggil namanya gitu. Karena itu ya budaya kita aja. Di Finland tuh power distance-nya dikit. Kalau di perusahaan berarti antara saya dengan atasan itu jalur birokrasinya nggak panjang. Saya bisa memberikan pendapat langsung pada atasan saya boleh langsung protes ke atasan saya kalau ada yang nggak tepat dan lain-lain. Ya.
Kemudian ada individualism, di Finland itu tinggi, sedangkan di Indonesia ya tahu ya, Indonesia tuh suka tolong menolong ya, ceritanya kan kayak gitu. Kolektivismenya di Indonesia itu tinggi. Jadi pada saat individualismenya skornya rendah, berarti kolektivismenya itu tinggi. Makanya orang Indonesia itu, kalau menurut cushioning hypothesis ya, risk seekers. Contohnya apa? Contohnya perilaku berkendara di lampu merah atau di jalanan. Tidak mematuhi aturan, nggak apa-apa. Kalau kecelakaan, ada yang nolong. Itu cushioning hypothesis. Ya. Nah, si peneliti ini ngambil datanya tuh dari skor ini. Ya, dari skor ini. Jadi misal, balik lagi ke Excel. Saya hapus saja. Misal gini ya. Sampel 1, 2 itu negaranya Finland, sampel 3, 4 itu Indonesia, sampel 5, 6 itu orang Singapura. Ya. Sampel 447 juga Singapura. Tinggal kita masukkan skornya aja. Ya. Finland itu 63, 14, 20. 63, 14, 20. Nah, skornya kayak gini, namanya national culture. Ya, national culture. National culture nggak cuma definisinya saja, tapi cara mengukurnya adalah dari tingkat negara. Gitu ya. Nanti silakan ini dibaca-baca lagi, menarik. Jadi, menurut saya dari web ini yang menarik adalah pembahasan per negaranya itu benar-benar mendalam sesuai dengan perilaku di masing-masing negara. Contohnya ini ya. Nah, misal ini. Ada istilah asal Bapak senang pada saat membahas budaya di Indonesia. Nah, sampai muncul kata-kata ini berarti kan si peneliti, si yang membuat indeks ini benar-benar mendalami culture yang ada di Indonesia. Ya. Nggak cuma copy paste kan penjelasannya, nggak kayak zodiak itu kan cuma copy paste kadang-kadang. Nah, kalau di sini benar-benar dijelaskan mendalam per negara. Singapura dibahas lagi kayak apa perilakunya, individualismenya itu kayak apa, masculinity dan lain-lain. Gitu. Atau variabel culture-nya kalian bisa mencari ukuran yang lain selain individualism. Ya. Kan ini kan nggak cuma individualism aja, ada power distance, ada masculinity, uncertainty avoidance, long term orientation, indulgence. Ya. Jadi tetap variabelnya adalah culture terhadap pengambilan keputusan berisiko, tapi culture yang mana? Apakah yang power distance, apa yang masculinity, atau yang orientasi jangka panjang, atau yang indulgence? Ya. Bisa dieksplor kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Menarik banget sebenarnya penelitian ini. Kalau mudeng. Kemudian variabel resiko di dalam penelitian ini diukur menggunakan 3 alat ukur yang sebenarnya hampir sama tapi beda ya. Yang pertama adalah risk portfolio. Yang ini, risk portfolio. Risk portfolio berarti masing-masing individu itu diidentifikasi
atau diminta atau kita kumpulkan data standar deviasi dari portofolio yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ya. Kemudian yang kedua adalah risk preference. Ya, risk preference ini ada alat ukurnya. Nah, kalau kalian mau menggunakan ukuran resiko di sini paling gampang adalah risk portfolio. Ya, risk portfolio. Jadi meminta data risk portfolio itu si individu atau sampel kita tinggal suruh buka data portofolio yang ada di platform tradingnya masing-masing, ya kan? Langsung ketemu datanya. Tapi kalau yang individual risk preference, yang risk preference dan risk attitude ini alat ukurnya lebih ribet ya ini. Risk preference dan risk attitude. Risk preference berarti apakah individu itu risk averse atau risk seekers. Sedangkan risk attitude itu bagaimana individu itu memaknai suatu hal. Apakah hal tersebut merupakan hal yang beresiko apa enggak. Attitude kan kayak gitu ya. Attitude kan pandangan kita atau perilaku kita pada saat merespon sesuatu. Apakah sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang apa enggak. Misal kalian lagi ngobrol sama teman kalian, terus ada satu teman kalian yang ngerokok, kemudian responnya atau attitude kalian terhadap teman kalian yang merokok bisa macam-macam. Ada yang diam aja karena kalian menganggap merokok di samping orang lain itu hal yang biasa, atau ada yang responnya adalah kamu pindah tempat dong, jangan di sebelah saya. Karena menurut saya misal merokok di samping orang lain itu bisa mengganggu, jadi kalau ada orang yang merokok di samping saya akan mengingatkan untuk bergeser atau saya yang pindah tempat. Ya kan? Berarti kan cara pandang kita atau perilaku kita dalam merespon suatu hal, itu namanya attitude. Nah, risk attitude kayak gitu. Kemudian banyak variabel kontrol ya yang bisa mempengaruhi resiko. Yang dimasukkan di sini banyak banget. Ada yang country level control, jadi indikator dalam suatu negara. Ada namanya hardship index di sini. Namanya sebenarnya menarik ya, hardship index. Indeks kesusahan atau indeks kesulitan dalam menghadapi dalam hidup di suatu negara, ya kan? Hardship index ini diukur dari tingkat GDP per kapita, kemudian tingkat angka pembunuhan, kemudian infant mortality, tingkat kematian bayi, kemudian life expectancy, skor harapan hidup, angka harapan hidup, kemudian distribution of family income atau indeks Gini. Indeks Gini ini digunakan untuk mengukur ketimpangan kekayaan ya. Semakin tinggi indeks Gini di suatu negara, maka semakin tinggi ketimpangan finansial masyarakat di negara tersebut. Kemudian gender gap in education enrollment. Ini adalah variabel tingkat negaranya. Jadi sampel yang berada di negara yang berasal dari negara yang sama, angka dari masing-masing variabel ini akan sama juga. Ya. Angka yang misal life expectancy di Indonesia umurnya adalah misal 65 tahun. Saya lupa tapi sekitar 60-an ya. Angka harapan hidup di Indonesia. 60 mendekati 70. Berarti semua sampel yang berasal dari Indonesia itu akan saya isi skor life expectancy-nya sama, 65, 65, 65. Itu hardship index. Kemudian ada misery index, ini lebih seru lagi namanya. Misery itu kan penderitaan. Jadi indeks yang mengukur penderitaan seseorang di suatu negara. Kemudian ada national variable tingkat country-nya adalah rule of law dan legal origin-nya. Jadi ini berhubungan dengan kepastian hukum. Nah, ini variabel-variabel yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan berisiko seseorang.
Jadikan sebagai kontrol. Nah, kemudian yang menarik juga dari penelitian ini yang mungkin kalian sempat agak bingung, mungkin ya, tabel 1, 2, dan 3 itu semuanya deskriptif statistik. Ya kan? Semuanya itu deskriptif statistik. Biasanya kan cuma satu deskriptif statistik, tapi ini ada 3. Ya. Jadi peneliti itu memisahkan deskriptif statistik per model pengujian. Tabel 1 ini deskriptif statistik dari model nomor 4. Model nomor 4 itu variabel dependennya adalah risk portfolio. Ya. Kemudian tabel 2 itu berdasarkan model nomor 5, risk preference. Kemudian tabel nomor 3 itu berdasarkan model nomor 6. Variabel dependennya adalah risk attitude. Jadi peneliti memisahkan deskriptif statistiknya per model ya. Apakah itu benar atau salah? Ya nggak masalah. Kalian bisa, biasanya umumnya dijadikan satu, tapi kalian juga boleh aja memisahkan deskriptif statistik per hipotesis atau per model kalau kalian punya lebih dari satu hipotesis atau lebih dari satu model. Kemudian ada variabel kontrol, individual kontrol ya. Pertama ada industri kontrol dulu, kemudian ada individual kontrol. Ada umur, apakah umur itu mempengaruhi resiko, gender, education, children, terus status pernikahan, kemudian apakah dia unemployed, punya pekerjaan apa enggak, variable income, variable social class, variable spoil. Dan variable spoil ini kayaknya menarik. Spoil itu artinya adalah, kalau misal kalian dengar kata-kata spoil children, itu artinya anak kecil anak yang dimanjakan sama orang tuanya. Nah, spoil ini apa ini? Ya kan? Spoil itu artinya kan memanjakan. Jadi si peneliti ingin menguji apakah individu yang terbiasa dimanjakan itu punya preferensi resiko tertentu, gitu kan. Kemudian member ini diukur dari apa? Nggak dijelaskan di sini, atau mungkin dijelaskan nanti bisa dicari. Kemudian rule of law, dan large family, individual control. Ini. Kemudian hasil dari pengujian tabel 4 ini menjelaskan pengaruh dari national culture terhadap risk portfolio. Ini juga tidak seperti biasa. Kalau biasanya itu variabel utamanya berada di atas sendiri, kalau ini di tengah. Jadi pengujian utamanya tuh di sini nih, individualism. Di model 1 hasilnya negatif tetapi tidak signifikan. Jadi individualism itu berpengaruh negatif terhadap risk portofolio yang diukur dari standar deviasi portofolio, tapi nggak signifikan. Ya. Dan kita lihat adjusted R-square-nya cuma 1,2%, tapi ini sudah cukup bagus. Kenapa? Karena ini cuma satu variabel, udah 1% lebih ya, jadi sebenarnya udah cukup bagus. Satu variabel 1%, padahal banyak variabel yang bisa mempengaruhi resiko portofolio. Walaupun nggak signifikan. Baru di model 2, pada saat dimasukkan variabel kontrol yang lain, diversifikasi, trading activity, dan lain-lain, menjadi signifikan negatif. Semakin tinggi tingkat individualisme, semakin rendah resiko portofolio yang diukur dari standar deviasi. Di model 4, di model 3 dimasukkan variabel kontrol national control, variabel kontrol tingkat nasional, tingkat negara, index hardship, index misery, rule of law, legal origin. Ya, tambahin ini. Negatif signifikan. Kemudian model 4, negatif signifikan juga. Dimasukkan variabel cultural cluster. Ya.
Kita lihat dari model 1, 2, 3, 4, adjusted R-square-nya bertambah ya. Di model 2. Ini pasti bertambah. Bertambah itu munculnya atau sumbernya dari dua hal. Yang pertama dari jumlah variabel yang ditambahkan. Semakin banyak variabel independen yang masuk dalam model, ada kecenderungan R-square-nya akan nambah. Ya. Dan variabel kedua adalah faktor kedua yang bisa mempengaruhi penambahan R-square adalah signifikansi dari masing-masing variabel independen atau peran dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi dependennya. Jadi belum bisa jadi penambahan independennya banyak banget, tapi penambahan R-square-nya sedikit. Artinya masing-masing independen itu nggak terlalu berperan dalam mempengaruhi si dependennya. Kemudian tabel 5 menggunakan variabel risk preference, variabel dependen yang kedua, hasilnya masih negatif signifikan kecuali di model 3, tapi di model 1, 2, dan 4 negatif signifikan bahwa ada hubungan atau pengaruh negatif dari individualisme terhadap risk preference. Individu yang tingkat individualismenya itu tinggi ternyata cenderung risk averse. Dan yang keenam adalah risk attitude. Nah, ternyata pas diuji di risk attitude menjadi positif. Individu yang tingkat individualismenya itu tinggi punya keinginan untuk mengambil hal-hal yang lebih berisiko atau melakukan tindakan yang lebih berisiko. Punya keinginan ya. Jadi risk attitude itu sifatnya belum terjadi. Willingness ya, keinginan itu risk attitude. Nah, di sini model 1, 2, 3 ini nggak signifikan, tapi di model 4 signifikan. Jadi ada ketidakkonsistenan dari variabel Y yang digunakan karena di dua model awal, tabel 4 dan 5, terbukti individualisme itu berpengaruh negatif terhadap resiko, tapi di tabel 6, pada saat variabel dependennya diganti risk attitude, ternyata pengaruhnya masih menjadi positif, walaupun cuma satu yang signifikan. Ya. Nah, kalau kita amati ya, antara model 3 dan 4, model 3 kan nggak signifikan, model 4 signifikan. Bedanya model 3 dan model 4 apa? Bedanya adalah yang namanya variabel kontrol yang berbeda. Di model 3 yang dikontrol itu cuma tahun. Di model 4 yang dikontrol adalah tahun dan cultural cluster. Jadi ini kayak industri ya, kontrol industri. Kalau ini kontrol kultur berdasarkan negara tertentu. Nah, cuma gara-gara dikontrol culture-nya aja menjadi signifikan. Nah, ini masih bakal menimbulkan pertanyaan. Jangan-jangan yang menyebabkan variabel individualisme ini signifikan positif terhadap risk attitude bukan karena variabel individualisme itu sendiri, tapi jangan-jangan karena ada peran dari national culture, kontrol kultural, ya, kontrol kultural, ya, kayak gitu. Jadi ini masih dipertanyakan hasil nomor tabel 6. Gitu ya, itu adalah pembahasan untuk artikel kita. Ada pertanyaan nggak? Ini menarik banget, saya berharap sih ya nanti skripsi ada yang bikin ini lah, tingkatnya individu. Landasan pemikirannya udah disediakan semua sama penelitian ini. Udah disediakan semua, hipotesisnya apa. Kalian bisa menggunakan tough guy hipotesis, individualisme itu berpengaruh positif terhadap pengambilan berisiko, atau Gaussian hypothesis, individualisme itu berpengaruh negatif terhadap
pengambilan keputusan yang berisiko. Nah, kalau tough guy hipotesis, menurut penelitian ini bentuknya akan menjadi model mediasi. Ya. Model mediasi berarti kalau saya gambar jadinya kayak gini. Ya. Ini adalah culture, individualism. Kemudian ini adalah overconfidence. Kemudian ini adalah risk preference. Preference. Insert. Nah, kalau kalian menggunakan hipotesis si tough guy itu bahwa ada pengaruh positif individualisme ke risk preference, maka kalian harus memasukkan variabel overconfidence karena argumennya si tough guy itu individualisme menyebabkan pengaruh positif ke pengambilan risiko gara-gara orang yang individualis itu menganggap bahwa kesuksesan yang dia peroleh sampai saat ini itu ya gara-gara dirinya sendiri, bukan gara-gara dibantu oleh keluarga, bukan dibantu oleh teman-temannya, bukan dibantu oleh lingkungan sekitar, tapi gara-gara dirinya sendiri. Ya. Perasaan seperti itu yang menyebabkan individu tersebut menjadi berlebihan tingkat kepercayaan dirinya. Nah, pada saat orang ini punya kepercayaan diri yang berlebihan, maka kecenderungannya adalah dia lebih berani dalam mengambil keputusan yang berisiko. Kenapa? Karena orang yang percaya diri itu mengoverestimate atau menilai berlebihan kemampuan dirinya sendiri. Ya. Sehingga kalau ada keputusan yang berisiko, saya tetap berani mengambil karena saya pasti benar. Ya, tuh. Ini tough guy hypothesis. Kalian bisa pakai ini. Ya. Tapi kalian harus nyari overconfidence tambahnya. Nah, ini model mediasi namanya. Model mediasi. Jadi X ini tidak langsung mempengaruhi Y-nya, tapi ada intermediator variabelnya, ada variabel penengahnya. Individualisme mempengaruhi overconfidence mempengaruhi risk preference. Gitu. Ada pertanyaan nggak?